Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anitu Hanisu, kelas A2 L7, mahasiswa PPG dalam jabatan B2 IAIN Palopo. Ingin melakukan video PPL. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jadi sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Oke, ketua kelasnya, silakan siapkan. Seluruh yang duduk siap ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Berbunyi semua siswa kelas 5. Marilah berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan pahamkanlah akan ilmu itu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bu absen dulu ya. Absalina Adila, Hadir Bu. Adila Astari, Hadir Bu. Ahmad Rifki, Madin, Hadir Bu. Muhammad Abraham, Hadir Bu. Nurul Sumaira Al-Sahra, Hadir Bu. Salfa, hadir Bu. Hadir semua ya. Hadir. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul bersama teman-teman kita ya. Oke. Jadi minggu lalu kita belajar mengenai apa? Belajar mengenai zakat. Ya, kita semua masih ingat ya mata pelajarannya. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai hari akhir. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada hari akhir. Oke, jadi Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian mendengar cerita atau berita tentang bencana alam? Kemudian apa yang ada dalam pikiran tentang hal itu? Yang kedua, apa yang menurut kalian terjadi setelah kehidupan dunia berakhir? Hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi iman kepada hari akhir itu artinya mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan adanya hari akhir. Percaya semua adanya hari akhir? Percaya. Jadi setiap makhluk, setiap manusia, setiap makhluk hidup yang ada di dunia pasti meninggal atau mati ya. Yang kedua, adapun nama-nama hari akhir. Yang pertama Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Jadi di mana semua makhluk yang ada di dalam kubur itu dibangkitkan. Jadi di mana semua yang ada yang meninggal di alam kubur itu dibangkitkan. Itu namanya Yaumul Ba'ats. Yang kedua Yaumul Mahsyar, yaitu hari bulan. Jadi setelah dibangkitkan semua orang yang mati, kemudian berkumpul di padang
Mashhad. Yang ketiga ada Yaumul Hisab. Jadi di sini hari penghitung iman. Begitu ada di sini lihat perhitungan kita akan menimbang amal baik dan amal buruk manusia. Yang keempat ada yang namanya Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Di sini ditimbang amal baik dan amal buruknya. Yang kelima Yaumul Jasa atau hari pembalasan. Jadi di sini ditentukannya bagaimana kelakuan buruk kita harus dihukum atau di hari pembalasannya kita akan tahu di mana tempatnya, apakah di neraka atau di surga. Jadi selanjutnya ibu akan membagikan kelompok. Jadi 3 kelompok saja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi tugasnya di sini kelompok. Silakan lihat masing-masing tugas kelompoknya. Yang pertama itu kelompok 1, silakan diskusikan soal nomor 1 dan nomor 2. Yang kelompok 2 silakan diskusikan nomor 3 dan 4. Jelaskan hikmah kepada Allah. Pada diambil. Oke, silakan diskusikan. Kemudian nanti bersama dia. Ada baik juga. Selesai. Siapa yang mempresentasi terlebih dahulu? Kelompok 1 siap? Siap. Silakan kelompok 1 naik mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan untuk hasil tugas kelompok 1. Soal yang pertama, apa yang dilakukan pada hari akhir? Bahwa hari akhir pastinya akan terjadi. Nomor 2. Sebutkan 3 tanda-tanda datangnya hari akhir. 1. Tanda-tanda kecil yang berarti kiamat sudah dekat. 2. Tanda-tanda besar yang berarti hari akhir sudah dekat betul waktunya. Oke, jadi apakah kelompok 2 ada pertanyaan? Saya, apa tanda-tanda kiamat kecil? Silakan menjawab. Yaitu 1. Ilmu agama sudah tidak dianggap penting. 2. Minuman keras merajalela. 3. Jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki. 4. Banyak terjadinya gempa bumi. 5. Pembunuhan merajalela. 6. Banyaknya manusia yang menginginkan dunia satu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 naik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Abu.
beriman kepada hari akhir. Semakin meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi kita untuk rajin dan ikhlas dalam beribadah, menyadari bahwa manusia itu lemah dan butuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2 dan nomor 4. Berikan contoh sikap sehari-hari yang menunjukkan keimanan kepada hari akhir. Salat, hormat dan patuh kepada orang tua, mau bersedekah atau berbagi, menyayangi makhluk Allah. Dari kelompok 1 ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, jelas. Kami tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali. 3. Oke, itulah tadi masing-masing presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya yuk kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Kita duduk. Jadi selanjutnya ibu akan memberikan tugas individu. Jadi ini cara kerjanya yaitu menghubungkan gambar dengan nama sesuai dengan namanya ya. Sesuai dengan namanya ya. Sudah paham bagaimana cara kerjanya? Nah, Jadi menghubungkan berdasarkan kejadiannya. Lihat ya, yang mana yang gambar pertama, apa namanya? Gambar kedua, apa silakan hubungkan. Misalnya yang berbahas, hubungkan yang mana, ajuan kita di situ. Ya, silakan tulis nama masing-masing. Hubungkan. Sudah? Sudah, silakan. Ada yang lain?
telah belajar mengenai hari kiamat? Ada. Jadi sudah paham semua ya bagaimana itu hari kiamat? Tadi sudah menonton gambaran tentang kiamat kecil dan kiamat besar, kiamat sutra atau kiamat dan kiamat kubra. Jadi sekali lagi anakku sekalian, hari kiamat itu adalah hari di mana hancurnya seluruh alam semesta. Jadi semua makhluk yang ada di dunia ini juga pasti akan mati atau meninggal. Tiga. Oke, jadi apa manfaatnya belajar mengenai hari kiamat tadi? Apa yang bisa kita dapatkan? Nah, jadi salah satu manfaatnya kita sudah tahu bahwa kiamat kecil atau kiamat besar itu pasti ada. Oke, jadi kesimpulannya itu tadi anak-anak sekalian, minggu depan kita akan belajar mengenai senangnya berteman. Jadi kita akan menutup pembelajaran kali ini. Silakan kelasnya siapa?